lembaga negeri ataupun swasta selalu mementingkan sumber daya manusia, karena investasi di bidang sumber daya manusia itu merupakan kapital tersendiri, modal tersendiri. Kalau sumber daya manusianya tidak bisa dipertahankan, baik kuantitas jumlahnya sesuai dengan rasio maupun kualitasnya sesuai dengan standar kompetensi, maka apapun itu namanya, mau negara, mau pemerintah, mau kantor, swasta, negeri, perusahaan, lembaga-lembaga lainnya, semuanya akan bubar, akan tidak bisa berlanjut, akan stop di situ, berakhir di situ. Ketika sumber daya manusianya tidak berhasil dikembangkan, karena sumber daya manusia itu merupakan pilar dari 5M. Sebuah organisasi itu akan berjalan, apapun itu, termasuk madrasah diniyah, bahkan Kementerian Agama sekalipun, bahkan negara sekalipun, kalau yang 5-nya ini kemudian tidak berjalan. Dan yang 5 ini salah satu yang terpenting adalah manusia, man. Di situ ada material, di situ ada method, ada money, kemudian ada mesin, ada man. Tetapi yang paling penting ada mesin, ada uang, ada bahan baku, ada alat, lain sebagainya. Itu semua tidak bermanfaat. Ada metode dan lain sebagainya, itu semua tidak bermanfaat kalau tidak ada orangnya. Atau kalau ada orangnya, tapi orang itu tidak berperan, tidak berfungsi. Karena itu maka manusia, sumber daya manusia, human resources is number 1. Nomor 1 yang paling menentukan. Ada yang mengatakan sistem yang menentukan, sebab nanti manusia akan turut taat dan mengikuti alur sistem. Tapi siapa yang membuat sistem itu? Apakah jin yang membuat sistem itu? Bukan, tetap manusia. Sebuah sistem di-create, didesain sebegitu rupa menjadi sistem yang bagus juga oleh manusia, untuk manusia, yang akan digunakan, dipakai oleh manusia. Karena itu jelas di situ. Kalau kita kenal istilah man behind the gun, apa itu artinya man behind the gun? Manusia di belakang. Manusia yang mengendalikan senjata atau alat. Manusia yang mengendalikan senjata atau alat. Sekarang sudah banyak serba mekanistik, berasas kepada mesin ataupun dengan mengandalkan mesin. Dulu jalan tol itu tempat bayarnya itu dijagai oleh orang. Sekarang tidak ada orangnya, oleh mesin, tapi cukup pakai kartu. Tapi mesin bisa bekerja sendiri nggak tanpa orang? Tidak, tetap perlu ada orang yang mengoperasikan mesin. Bahkan ada yang nungguin, nanti kalau rusak kemudian orangnya datang. Tidak bisa mesin mendandani ataupun memperbaiki dirinya sendiri. Ya, artinya apa? Di situ tetap man behind the gun. Manusialah yang mengendalikan mesin, manusialah yang mengendalikan alat, manusialah yang mengendalikan senjata. Tanpa manusia semuanya tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun sebuah sistem, sebuah lembaga, sebuah alat, sebuah mesin, tidak ada apa-apanya kalau tidak ada manusia. Karena itu maka human resources is the capital, bahwa sumber daya manusia itu adalah modal. Modal, Bapak Ibu. Nah, dalam konteks inilah maka Kementerian Agama juga sama, sebagai sebuah kementerian yang sangat bergantung kepada SDM. Program-program Kementerian Agama itu tidak akan bisa jalan tanpa SDM. Dan kalaupun jalannya ingin bagus, SDM-nya juga harus bagus. Maka disitulah kemudian ada sistem pelatihan. Sistem didefinisikan sebagai sebuah rangkaian dari 2 atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pelatihan kami pun sama, Bapak Ibu. Bapak Ibu secara tugas itu kan berada di bawah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang disebut dengan Direktorat PD Pontren, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
secara hierarkis tugas Bapak Ibu ataupun pembinaan Bapak Ibu semua itu berada di Direktorat Pendidikan Dini dan Pondok Pesantren. Kami sudah mengundang direkturnya, tapi beliau berhalangan. Ya, jadi mohon maaf tidak bisa datang beliau ya. Nah, Bapak Ibu berada di bawah itu. Tetapi sistem pelatihan berkaitan dengan Direktorat Pendidikan Dini dan Pondok Pesantren. Karena orang-orang pendidikan diniyah pondok pesantren, baik mulai dari direkturnya, kasubditnya, kasihnya sampai bawahnya, termasuk kepada Bapak Ibu semua, pelatihannya ya di kami. Peningkatan, penguatan, pengembangan SDM-nya ya di kami, yaitu di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan untuk tingkat pusat, di tingkat daerah ada Balai Diklat Keagamaan. Dulu madrasah diniyah belum masuk diklat Bapak Ibu, karena dulu diklatnya masih PNS oriented, masih berorientasi kepada PNS. Sejak tahun 2010 ya 2014, maaf. Sejak tahun 2014 pelatihan kemudian membuka diri ya, bukan PNS oriented tetapi semua SDM Kementerian Agama dilatih. Dan karena itu pula lah maka di sini Bapak Ibu hadir juga untuk mendapatkan pelatihan dari Kementerian Agama. Oke, itulah sebuah sistem pelatihan berkait erat dengan yang lain. Tadi saya sudah mendengar azan, sedikit lagi saja ya. Nah, sistem pelatihan ini yang ingin saya tekankan di sini Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan pelatihan inovasi madrasah. Sistem pelatihan itu ada input, proses, output, outcome, benefit, impact. Dan ini sesungguhnya sistem pendidikan juga sama. Ya, Bapak Ibu mengelola pendidikan. Ada siswa-siswanya, ada santri-santrinya. Sama seperti ini Bapak Ibu. Ada input, ada proses, output, outcome, benefit, impact. Input itu masukan, proses itu ya prosesnya, kemudian output itu keluarannya, outcome itu adalah hasilnya, benefit keuntungannya, kemudian impact dampaknya. Nah, ini harus sebuah sistem pelatihan harus meliputi keenam siklus ini. Kalau misalnya tidak, itu berarti sistem tersebut cacat, sistem tersebut tidak sempurna, ataupun katakanlah sistem tersebut tidak bagus, tidak berhasil. Nah, kami ingin pelatihan kami berhasil, karena itu kami mengajak Bapak Ibu agar Bapak Ibu betul-betul sampai kepada impact. Jangan hanya berhenti di output. Sekarang Bapak Ibu sedang mengikuti pelatihan, itu berada di proses. Inputnya adalah ya kurikulumnya, biayanya, narasumbernya, Bapak Ibu juga semuanya itu input semua. Ya, itu input. Ya, dari input itu kemudian berproses. Sekarang kita sedang berproses, besok proses itu akan berakhir, dan setelah berakhir nanti akan menghasilkan output, yaitu alumni pelatihan. Bapak Ibu akan jadi alumni pelatihan. Nah, itu baru sampai kepada output Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat sertifikat pelatihan dan menjadi alumni pelatihan, maka itu Bapak Ibu sebagai output pelatihan. Jika berhenti sampai di sana saja, maka sistem pelatihan kita masih minus besar, masih belum lengkap, masih jauh dari kata selesai. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dari output ini kepada outcome. Outcome itu hasil. Pelatihan ini harus memberikan hasil. Pelatihan inovasi madrasah hasilnya adalah pelaksanaan atau bukti konkret pelaksanaan rencana inovasi Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu merencanakan akan meningkatkan standar pengelolaan pendidikannya, standar pengelolaan prosesnya misalnya, supaya proses pendidikan di sana lebih bagus. Ya, pengajarnya bagus, ya bahan ajarnya bagus, kemudian metodenya bagus, medianya bagus, pokoknya ditingkatkan standarisasinya, standar prosesnya ditingkatkan misalnya. Nah, terus Bapak Ibu berusaha mewujudkan di madrasahnya masing-masing, itu berarti pelatihan tersebut sudah membuahkan hasil. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sampai di rumah ataupun di madrasah diniyah nanti tidak ngapa-ngapain, kan dari Pusdiklatnya juga kalaupun nggak melaksanakan pelatihan atau nggak melaksanakan hasil pelatihan itu juga
tidak akan dihukum, apalagi ini sudah jauh di sana gitu kan. Ya emang gua pikirin gitu ya misalnya. Itu berarti Bapak Ibu hanya sampai output. Nah, mohon Bapak Ibu dalam pelatihan inovasi madrasah diniyah ini Bapak Ibu harus sampai kepada hasilnya yaitu adalah bukti konkret Bapak Ibu melaksanakan apa yang sudah Bapak Ibu rancang dalam inovasi tersebut. Harus betul-betul dijalankan di madrasah masing-masing. Itu adalah outcome. Dari situ nanti akan ada benefit. Jangan kita inovasi hanya sekedar inovasi, tidak menghasilkan apa-apa, tidak memberikan keuntungan apa-apa. Harus memberikan keuntungan. Keuntungannya apa? Ya, benefit itu bisa material, bisa imaterial. Katakanlah keuntungannya imaterial, keuntungannya banyak sekali. Bagi siswa lebih beruntung belajar di madrasah diniyah Bapak Ibu karena bisa lebih paham tentang ilmu agama, bisa lebih jadi anak soleh, bisa lebih berkarakter, berakhlakul karimah dan seterusnya. Itu benefit keuntungan. Dan keuntungan ini terutama keuntungan ini itu diperoleh oleh individu Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan dan lembaga Bapak Ibu. Ya, setelah pelatihan ini Bapak melakukan inovasi, kemudian inovasi Bapak Ibu dicontoh oleh lembaga lain menjalin kerjasama dengan lembaga Bapak Ibu, itulah keuntungan dari hasil pelatihan ini. Bapak Ibu menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Nah, itu benefit Bapak Ibu. Jika outcome tidak ada, maka benefit otomatis tidak ada. Jika outcome kurang bagus, maka benefit pun jangan harap bisa muncul. Karena itu maka tunjukkan. Bila perlu Bapak Ibu nanti kalau sudah jadi madrasah diniyah yang keren, buat laman beritanya di internet, sampaikan kepada kami, maka kami akan promosikan. Karena kami pun punya kanal-kanal di situ tuh ya, ada puskiklattenis.id, ada Facebook, kemudian Instagram, Twitter, YouTube kami ada. Nanti Bapak Ibu bisa diliput oleh media-media kami. Kalau Bapak Ibu sudah layak tayang di media, di TV bahkan, gitu ya. Sampaikan kepada kami akan beritakan, kami akan promosikan. Itu benefit. Selanjutnya adalah terakhir impact Bapak Ibu, dampak. Apa yang Bapak Ibu hasilkan dari pelatihan ini, kemudian memberikan hasil, memberikan keuntungan dan memberikan dampak. Dampaknya nanti begini Bapak Ibu. Hasil dari inovasi yang Bapak Ibu lakukan, maka madrasah diniyah Bapak Ibu itu akan mendapatkan predikat lebih bagus ataupun penilaian yang lebih bagus. Penilaian apa? Ya penilaian dari pihak-pihak yang terkait, baik dari masyarakat, dari orang tua, mungkin juga dari yayasan ataupun dari pihak lain. Nah, inilah impact dampaknya. Ada privilege di situ. Ada nama baik, ada prestasi yang dibanggakan. Disitulah impactnya, dampaknya. Dan pada akhirnya kalau itu sudah menjadi madrasah diniyah yang keren, maka orang akan trust, percaya kepada madrasah diniyah. Pokoknya kalau anaknya ingin bisa ngaji dengan fasih, dengan benar, ya ke madrasah diniyah ini nih, sekolahnya. Kalau anak didiknya ingin bagus akhlaknya, hafiz Quran misalnya, ya ke madrasah diniyah ini sekolahnya. Nah, inilah impact, ada trust, ada kepercayaan dari publik, dari masyarakat Bapak Ibu. Nah, kami berharap ini semua ada benang merahnya, ada keterkaitannya, dan pada akhirnya madrasah diniyah Bapak Ibu akan menjadi madrasah diniyah yang hebat, madrasah diniyah yang keren. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja karena di luar sudah gelap, waktu maghrib juga sudah masuk. Terima kasih, saya tidak akan buka tanya jawab karena waktu yang membatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.